atau orang yang tidak bersalah? Orang yang bersalah. Coba. Orang yang bersalah. Yesus orang bersalah bukan? Enggak. Layak nggak disalib? Enggak layak. Nggak layak. Berarti bukan Yesus yang disalib. Selesai. Dinda Natali kalau mau masuk silakan Dinda. Iya ya. Tapi udah jelas sih kan dari Bang Bukan Ardi, Yudas. Jadi pada waktu hari itu mereka diadili itu bukan Yudas. Jadi ada Bentar. 2 orang. Bentar. Izin teman-teman tolong di follow biar aku bisa on cam ya. Insya Allah nanti kalau masuk biar gampang nampilin data. Gurunda, monitor Gurunda. Oh, Gurunda monitor. Lukas 9 nomor 27. Tafadhal Gurunda. Tafadhal Di situ Gurunda. Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini, ada di antaranya yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Nah, siapa orang yang belum mati sampai hari ini? Itu perkataan Yesus Siang, sendiri. Bang Suma. Ya, siang, saudara Prof. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Orang-orang yang hadir pada saat itu apa masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Yes. Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. Satu-satunya orang yang masih hidup hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup hari ini? Mazmur 91 dengar nomor 16. Kok bisa larinya ke Mazmur? Yes. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana Bang Suma? Matius 4. Kenapa bisa di situ? Ya, iblis mencoba Yesus. Kata Yesus, kata iblis, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Iblis aja nggak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala mahkamah agama. Iblis loh, iblis tak berhasil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang, dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang ditombak itu Yesus atau bukan? Bukan. Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Berarti bukan aku yang disalib. Berarti yang terkutuk di atas pohon itu bukan aku. Itu jelas itu. Mazmur 91 di data nomor 16-nya apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku dong, ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti yang kedua kalinya, menurut Yesus di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa semua metode yang dilakukan oleh penginjil, oleh gereja, mengatakan Yesus yang datang kemudian di dalam mimpi mereka, para murtadin bertemu dengan Yesus, bla 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 segala macam. Itu bukanlah Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu.
Yesus yang asli nanti ketika ia datang boleh dibaca di dalam pengakuan Yesus sendiri. Di mana itu bang? Matius 24 nomor 30. Apa tertulis di sana bang? Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jelas. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias itu bukan Yesus. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu pun itu bukan Yesus. Yang datang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Jadi yang kalian sembah selama ini, selama 2000 tahun, itu bukan anak Maria. Mari dengarkan saya, 1 menit terakhir. Apa kata Yesus? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagi Bani Israel juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu wahai Bani Israel juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia. Galatia 1:12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan kata kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Saya ulang, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Titik 2. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah iblisnya, itulah antikristusnya. Saya ulang lagi kepada teman-teman apologet yang masih baru belajar, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu ketika kau mengajarkan 13 kitab itu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 10, nomor 11, nomor 12, aku menerima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Ini noise di mana ya? Sakit kuping, bang. Sakit kuping, bang. Wow. Iya. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu definisinya meluas. Planos itu adalah antikristus, penyesat, pembohong, penipu. Tuh, itu yang disebut planos, alias iblis. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Nah, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya ini tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi dia adalah Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, Paulus mengakui Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti siapa dia? Siapa Paulus ini? Antikristus. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, ya paman, Yesus Kristus datang kepadamu. Betul? Betul. Dia datang sebagai apa? Manusia atau bukan? Bukan. Terjawab enggak? Terjawab. Sedangkan Yesus adalah manusia. Maria melahirkan manusia.
Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus manusia. Yudas, saudara Yesus, adalah manusia. Manusia ini adalah, Yesus ini adalah manusia. Sepupu daripada Yohanes Pembaptis adalah manusia. Ponaan dari Elizabeth adalah manusia. Ponaan daripada Zakaria adalah manusia. Anak tiri daripada Yusuf adalah manusia. Yang melakukan penginjilan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia dan mengaku Yesus. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa oknumnya? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias." Jadi penyesat itu datang sebagai Mesias dengan memakai nama Yesus. Paulus mengaku didatangi oleh Mesias bernama Yesus dan bukan manusia. Jadi ada dua Mesias. Mesias Yesus, manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mesias Yesus yang datang ke Paulus yang bukan manusia, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan separuh dari penduduk bumi. Di Islam juga demikian. Ada dua Al-Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Di Bible ada dua Al-Masih. Al-Masih yang asli anak Maria, Al-Masih Dajjal, penyesat antikristus yang datang kepada Paulus. Kristen ini pengikut siapa? Pengikutnya anaknya Maria? Bukan. Pengikut anak Maria disebut Yudaism. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku ibadah sabat, aku menyembah kepada Elohim, kitabku adalah kitab Tanakh, aku berpuasa, aku tidak makan babi, aku tidak makan anjing, aku tidak ibadah minggu, aku tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru, aku tidak mengenal Paulus. Sedangkan pengikut Paulus menjadi Kristen karena berdasarkan pernyataan-pernyataan Dajjal Al-Masih yang datang kepada Paulus. Orang Kristen yang menggunakan akal dan yang ingin selamat pasti akan menjadikan ucapan-ucapan saya ini sebagai perenungan untuk kemudian pintar dan pandai memilih bahwa Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus yang adalah anak Maria yang tidak sempat dan tidak bisa dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, dan Yesus yang menggantikan anak Maria yang ditampar, diseret keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa dan kemudian meminta kepada pengikut-pengikutnya untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Siapa itu? Siapa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus yang asli menubuatkan akan datang Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dan dia mampu melakukan mujizat-mujizat yang banyak. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka percayalah bahwa ada muncul Yesus palsu yang memiliki pengikut banyak. Pengikut Yesus palsu adalah dialah yang diagung-agungkan Kristen hari ini. Yesus Tuhanku, anak domba, tebusan yang menebus dosa-dosaku. Dia adalah kasih yang datang ke bumi ini. Dia adalah dewa Theos yang nuzul ke bumi untuk nebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami. Itulah Tuhan kalian. Sedangkan ending dari cerita ini semua adalah Matius 7:22 nomor 20, 27, 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ya? Dan kemudian Yesus berkata apa? Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada mereka orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Manifestasi dari penjabaran kita berdasar daripada ilmu. Ketika nanti di padang mahsyar, hari kebangkitan, ketika orang semua dihakimi, apakah iblis masih ada di sana? Enggak ada lagi. Berarti yang tersisa tinggal Yesus asli. Yesus palsu masih ada? Enggak ada lagi. Iblisnya masih ada? Enggak ada lagi. Pengikut-pengikut iblis di situ masih bisa bertobat? Enggak bisa lagi.
Karena udah terlanjur mereka digiring mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus palsu. Ketika kemudian mereka bersungut-sungut memohon, Yesus, bukankah kami bernubuat dulunya pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kok bisa kayak gitu? Jadi yang selama ini Kristen sembah siapa dong? Bukan aku. Lalu siapa? Ya, yang datang kepada kalian yang kalian sebut Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kalian menyembah oknum yang bernama Yesus kan? Ya. Tapi yang kau sembah bukan aku. Karena aku ini nabi, aku ini rasul, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan orang yang sesama denganku aja aku sebut guguk. Kalau dia di luar Yahudi, apalagi di dalamnya apalagi kalian. Matius 10 nomor 5 nomor 6, aku berpesan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah saja kepada bangsa di mana muridku itu tinggal, yaitu umat Israel. Itu dalil. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah hari ini itu bukan anak Maria, Bu. Makanya saudara-saudara Kristen saya yang saya sudah mualafkan ketemu saya sampai hari ini ya, mereka mencium tangan saya, mereka memeluk saya, mereka menangis. Berterima kasih Bang, betapa saya jauh selama ini dari Tuhan. Begitu bertemu dengan Bang Suma, meskipun awalnya benci, kesal, tapi demi keselamatan saya, Bang Suma rela menghadapi itu semua. Aku telah menemukan kebenaran sejati. Indah bersujud kepada Tuhannya Yesus, Bang. Dulu aku ke gereja, aku gelisah. Di gereja aku tak ada ketenangan. Karena aku menyebut-nyebut anak orang untuk aku sembah. Padahal di dalam Bible yang saya tenteng itu tak ada. Aku ke gereja, tentang gereja tidak disebutkan dalam Bibelku. Aku ibadah minggu, tentang ibadah minggu tidak disebutkan di dalam Bibelku. Aku menyembah Yesus, tidak ada perintah penyembahan Yesus dalam Bibelku. Semua yang aku lakukan sebelum mengenal Bang Suma adalah satu prosesi keagamaan yang justru bertentangan dengan kitab yang saya pegang. Makasih Bang Suma, I love you full. Semoga Bang Suma panjang umur dan sehat selalu. Amin. Itu Bang. Itu yang saya uraikan. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16:14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Di mana rumah ibadah Yesus dimuliakan? Di gereja atau di masjid? Di gereja Bang, ada yang disebut tiang palang. Ada yang disebut salib, tempat eksekusi yang diperuntukkan untuk makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Salib ini tempat pembantaian terhadap orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan, tapi dijadikan sebagai satu simbol kemenangan oleh orang-orang Kristen. Padahal salib ini adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22-23. Jika engkau menemukan orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuki Tuhan, mayatnya pun diharamkan untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu untuk engkau wariskan. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, dengan jelas diterangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, bahwasanya orang yang dikutuk oleh Tuhan itulah yang disalib. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Orang yang disalib adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Orang yang disalib adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Orang yang disalib adalah orang yang membuat kerusakan terhadap manusia di atas muka bumi. Bahkan Paulus meneguhkan, Galatia 3 nomor 13, Kristus Mesias palsu. Tuh,
Tidak disebut di situ Yesus Al-Masih atau Yesus anak Maria, tapi disebut Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Taurat mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Paulus pun mengatakan Kristus adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dua kekuatan ini menghantarkan umat Islam semakin kokoh imannya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang terkutuk. Siapa dia? Man huwa? Rupa-rupanya di dalam Ulangan 27 nomor 20-25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya ulang. Ulangan 27, 26, 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Subhanallah. Ya, saya kira begitu saudaraku ya, bahwa Nabi Isa yang adalah Iso, yang adalah Yesua Hamasia, itu tidak mungkin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi yang dibunuhnya adalah bagian dari mereka sendiri, sehingga Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Inna kaida syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah, dan yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Kalau Anda sudah menggunakan akal, Anda menggunakan hati, berarti Allah telah memberikan sinar kepada hati dan pikiran saudara. Berarti Anda sudah dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pencipta Anda sendiri, sehingga iblis tidak berkuasa atas diri Anda. Karena yang membuat kemudian orang-orang itu percaya terhadap Tuhan, mati datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa manusia, adalah Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan seluruh dunia. Ingat Lukas 4 ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, kalau kamu tunduk berserah kepadaku, aku akan memberikan segala kerajaan langit dan bumi, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus adalah orang yang soleh, Yesus orang yang suci, Yesus adalah hamba yang kemudian taat menekuni perintah-perintah Tuhan, sehingga iblis tak berhasil. Di data 13-nya dikatakan iblis pun mundur dan mencari waktu yang tepat, waktu yang baik untuk kemudian melakukan aksi berikutnya. Apa yang terjadi? Yesus menyambut. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, melainkan 3 hari 3 malam di dalam kubur. Itu simbol angkatan jahat. Simbol tanda untuk angkatan jahat adalah kebangkitan pada hari ketiga. Berarti siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, maka dia adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus jangankan percaya, justru murid Yesus menganggap Yesus itu adalah hantu. Padahal sejatinya yang datang kemudian memperlihatkan diri kepada murid Yesus itu sebenarnya sudah bukan Yesus lagi. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa buktinya? Baca Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka dengan dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Nah ini jelas nih. Begitu juga di dalam Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus yang asli berkata dalam Matius 15 nomor 24,
Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus yang asli. Sedangkan Yesus yang palsu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Yang menginginkan anak keturunan Adam menjadi pengikutnya. Ini siapa? Iblis. Makanya tidak sinkron. Ini sorry kepanjangan, tidak apa-apa, 30 detik. Ini tidak sinkron. Apa Kristen itu? Kristen adalah pengikut Yesus. Mari kita lihat, benarkah Kristen ini pengikut Yesus? Apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen. Dengan Yesus bukan Kristen, berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus. Dengan Kristen ini bukan ajaran Yesus, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, sesungguhnya mereka adalah serigala yang nyamar domba. Demikian. Sepakat. Terima kasih Bang Suma. Apa yang telah dinarasikan Bang Suma tadi, saya naikkan 99% adalah suatu kebenaran dan fakta ya. Karena merujuk pada prinsip di dalam memahami Bible dengan sesuai dengan ilmu hermeneutika, apa yang dinarasikan itu saya tidak bisa membantah satupun. Namun begini Bang, mungkin lebih lanjutnya nanti saya mohon izin host, saya sering nongkrong di sini biar kita saling sharing dan dapat suatu pencerahan ataupun pengetahuan seperti ini. Saya mengakui apa yang dinarasikan Bang Suma itu tidak bisa saya bantah, dan keilmuan dari manapun tidak bisa dibantah. Itu benar semuanya. Subhanallah, Masya Allah. Tinggal 10% berarti Bang. Perpuluhan aja kayaknya yang nyangkut. Iya Bang. Insya Allah Bang Prof. Artinya di sini nanti ada dibantu sama gerunda-gerunda seperti Pak Angon. Dari tadi saya bolak-balik nih Bang. Iya, Bang iya, Host, dari tadi Bang Suma sementara narasi kan saya bolak-balik semua ini buku-buku yang saya pelajari. Ini saya mau bantah dengan pakai yang mana ini? Saya tidak bisa mampu lagi bantah. Karena memang apa yang dikatakan ini benar. Sesuatu yang benar, kita wajib mengatakan bahwa itu benar. Kita mau bantah pakai dalil apa? Apakah kita pakai doktrin? Mau bantah apa yang ini? Nanti nggak nyambung kalau kita bantah pakai doktrin. Dan ini suatu kebenaran. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Prof ini dari Katolik? Iya Bang. Allahu Akbar. Iya, lanjut. Insya Allah, ya. Akhi Buddha Angon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lanjutkan ini, saya mau bantah dalam ruang diskusi ini, saya mau bantah pakai apa ini yang lagi saya pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni juga ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Suma, paling saya bisa bantah dengan doktrin Bang. Dan Silakan. apa yang Abang narasikan itu paling saya bantah soal doktrin. Kalau berbicara soal doktrin berarti sesuatu yang tidak subjektif dan sesuatu yang pastinya akan fata morgana dan absurd. Tentu tidak akan ketemu Bang. Iya. Benar. Paling kalau saya mau bantah paling andalan saya doktrin dan dogma aja ini. Nggak bisa secara apa itu. Ini yang saya takutkan di situ. Sehingga saya katakan dari awal bahwa saya tidak bisa bantah. Begitu Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, kalau doktrin dan dogma itu adalah seibarat gini. Seibarat sapi dimasukkan ke dalam kandang, lalu dikumpulkan orang-orang. Kumpul, semua kumpul. Berkumpullah 10 orang di sana, lalu disampaikan kepada mereka, maukah kalian melihat manusia paling ganteng di era 2024? Orang-orang 10 ini akan mengatakan, ya mau. Dibukalah kandang itu, strak, diperlihatkan seekor sapi. Ketika orang itu berkata, itu sapi, orang, harus orang. Ya, orang ya? Oh iya Pak, orang. Berani nggak kalian mengatakan dia sapi? Enggak Bang, enggak. Dia adalah orang. Itu doktrin. Tak boleh kemudian orang itu keluar dari dogma dan doktrin tersebut. Apapun yang terjadi. Meskipun ketika orangnya disuruh berbicara, wahai kau si orang,
Coba kau berkata memanggil kekasihmu. Ngoe. Lalu yang mendoktrin mengatakan apa? Hei kamu sudah mendengarkan dia berbicara bukan? Iya paman, apa yang dia mengatakannya? Aku mencintaimu. Bagus, tepuk tangan. Hebat, kalian hebat. Bagus, bagus, bagus. Orang ini cantik kan? Ya paman, cantik banget. Bibirnya besar, lidahnya panjang, kupingnya unik. Itu doktrin. Tak boleh ada yang mengganggu gugat itu. Beginilah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kristen. Ini yang dialami. Hai saudara-saudaraku, ya paman, yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia bang. Kenapa kau tuhankan? Karena pada dalam dirinya ada keilahian bang. Hei saudara-saudaraku, ya paman, kenapa kau mengatakan seekor sapi ini adalah orang? Betul kau katakan ini orang? Ya betul. Tapi kok kelihatannya sapi? Ya itu penampakan luarnya. Tapi pada dasarnya ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Maksudnya buktinya dia duduk, pipis, kencing, makan. Oh iya betul juga. Sesama pendoktrin yang suka mengenyam kemudian hal-hal yang khurafat, halusinasi, angan-angan. Maka mereka akan mengatakan iya. Jangan kau pernah belajar ke Bang Suma. Bahaya. Bang Suma itu penyesat. Dia lebih cinta kepada dogma dan doktrin. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Bukan. Bahkan ada yang berani mengatakan Yesus lebih tua daripada ibunya. Bahkan pernah saya berdialog dengan seorang Kristen. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawabannya lebih tua Yesus. Siapa yang melahirkan? Antara Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Apa jawabannya? Yesus melahirkan Maria. Apa penyebabnya ini? Doktrin, dogma. Dan itu Paulus sudah mengatakan itu lebih dulu. Bahwa di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, Paulusnya mengatakan bahwasanya dia menyesatkan orang dengan mematahkan dan membinasakan akal pikiran, dan ilmu Tuhan itu dilumpuhkan oleh beliau. Dikatakan dalam 2 Korintus. Apa yang dikatakan oleh dia? Kami mematahkan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan setiap kubu pertahanan keilmuan manusia. Tapi oleh penerjemah dirubah terjemahannya. Padahal kata siasat itu sebenarnya itu enggak ada. Itu adalah penyesatan, Bung. Tidak ada. Coba kita baca. Kami mematahkan setiap siasat. Itu terjemahan. Kata siasat itu terjemahan. Padahal original teksnya di situ adalah logismos. Logismos itu adalah pikiran, ilmu pengetahuan. Kami mematahkan pengetahuan. Kami mematahkan ilmu pengetahuan. Kami mematahkan pikiran manusia. Artinya kata Yesus Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, engkau mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka, dan kau jadikan dia 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat? Karena orang Kristen dalam konsep bertuhan, mereka mematikan akal. Hasil daripada mematikan akal, Tuhan pencipta langit dan bumi ini dikatakan menjadi manusia dan mati terkutuk. Apakah ini bukan sebuah kejahatan? Mengatakan Tuhan menjadi manusia, terkutuk di atas salib, nebus dosa manusia. Ini bukan kejahatan? Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Bukankah kita mengetahui orang Kristen membaca Bible, bagaimana Bahteranu, bagaimana Sodom Gomora, bagaimana Nabi Musa menghanguskan dan membakar, bahkan membunuh semua makhluk yang bernapas. Jangan kau biarkan sedikit pun yang bernapas. Begitu kejamnya pencipta langit dan bumi demi untuk kebaikan makhluknya. Sodom Gomora hancur lebur, Bahteranu menenggelamkan apapun yang bernapas. Demi apa? Demi untuk meneguhkan kebenaran di atas muka bumi ini. Detik, menit, jam,
hari, pekan, bulan, tahun, lahirlah Dajjal di tengah-tengah Bani Israel, justru melakukan hal yang terbalik. Tuhan yang begitu pemarah, Tuhan yang begitu pemurka, yang berkuasa kemudian menaklukkan segala-galanya, tiba-tiba dia letoy, menjadi aduhai, dia menjadi bayi, kemudian melenggak di tengah-tengah manusia, lalu ditombak, mati, ditelanjangi, dan tergantung terkutuk oleh makhluknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob, Bang Zuma kena tombak. Iya, banyak banget ya benci. Tombak saudara kayaknya ya. Aduh. Guys, begitu cuman itu doang ya istilahnya. Padahal Enak didengar kok. Baru Sama saya tadi ngomong malam masalah itu, tombak. Kita lagi udah kena enak dengar tombak suara beneran. ininya, ya Allah. sama dengan tadi malam saya korban tadi malam 2 akun ya. 2 akun, cuma memutar saja live reply-nya Bang Zuma. Coba dengerin dia biar pinter, nggak didengerin malah ditombak. Hai, kacau ini. Bang Profesor, monitor gimana Bang Profesor? Masuk tadi yang dari tadi Bang Zuma narasikan yang pertama ya, season pertama tadi saya bolak-balik, saya mau bantah dengan apa ya, sesuai yang dinarasikan nggak temu. Ya wajar saya katakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan. Mau setingkat sampai di internasional manapun, fakta, nyata, data ada, ini kita mau bantahnya gimana? Itu. Gimana Oh, ini Anda? Bang Zuma Apa tetap udah ada. dengan kekristenan Anda? Ya ini mungkin dilanjutkan Bang Zuma dulu. Sahabatku. Kena tombak ya? Ya, kena tombak. Biasa. Bang Juma akunnya berapa sih, banyak ya? Ini sudah 06 ini dipakai ini. Oke, saya lanjut sedikit. Ya, Ya, lanjut saya Gurunda, lanjut. Lanjut. Jadi, ketika kemudian hal ini terjadi, ini adalah satu hal yang menggelikan. Ketika para nabi mengajarkan kita untuk menemukan Tuhan yang tak terlihat oleh jasad kita ini, yang tak terasa oleh hakikat Tuhan ini, yang kita tidak merasakan akan hakikat Tuhan tersebut, wujud yang keberadaan Tuhan. Lalu kemudian alat untuk dipakai untuk mendeteksi keberadaan Tuhan itu akal justru dimatikan, maka ini adalah satu hal yang naif. Kenapa? Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tak ada manusia yang mampu menaklukkan alam semesta ini tanpa akal. Tak ada. Manusia bisa mempersingkat perjalanan antar negara, antar bangsa, antar kota dengan akal. Adanya pesawat karena ada akal. Saya bisa berbicara dengan Anda yang ada di seluruh penjuru bumi dengan singkat dan cepat melakukan HP internet karena akal. Tapi kenapa giliran Tuhan yang kita temukan, akal kita matikan? Ada apa kok diserongkan ke sana? Adanya kekuatan gelap yang mengajarkan manusia jangan menggunakan akal. Nah, ketika kita tanya kemudian, saudara-saudaraku Kristiani yang saya kasihi, apa yang menyebabkan kalian menuhankan makhluk yang konon ceritanya dikutuk? Siapa yang mengajarkan? Bible tidak mungkin, Yesus tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin. Tak ada dalilnya. Bahkan Yesus sendiri tak pernah mengajarkan itu. Lalu satu-satunya yang mengajarkan kalian, lihat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila orang-orang kafir ini dikatakan, diajak kepada mereka, ikutlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Isa, oleh apa yang diturunkan oleh Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Tidak. Sekali-kali tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari ayah kami, dari ibu kami, dari paman kami, dari kakek kami, dari nenek moyang kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat sedikit pun petunjuk. Ini saudara-saudara Kristen nih, untuk membuktikan Al-Quran ini, habis ini Anda tanya kepada bapak, kepada ibu, pada kakek, nenek atau buyut, tanya, "Pak, ya paman,
Bapak dari kecil saya ya mengajak saya ke gereja. Pada saat saya belum berjalan, Bapak menggendong saya, betul? Pada saat saya belajar berjalan, Bapak memapa saya, yes? Pada saat sekarang, Bapak selalu memperingatkan kepada saya agar ke gereja, betul? Ya, apa masalahmu nak? Aku mau tanya Pak, apa itu? Yang ngajarin Bapak untuk mengajak saya ke gereja itu siapa? Lidah kaku, bibir keluh, kepala mumet, mata berkunang-kunang. Tak ada bisa jawaban yang tepat. Yang mengajarkan saya untuk supaya mengajak kamu ke gereja adalah siapa Pak? Siapa Pak? Siapa yang ngajarin Bapak ngajak anakmu yang tadinya hidup diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dalam keadaan fitrah suci? Kenapa giliran saya besar Bapak ajak saya ke rumah ibadah itu? Ayo Pak, jujur kepada saya. Siapa yang mengajarkan Bapak mengajarkan saya, anak yang tak tahu apa-apa, yang lemah, berdiri pun aku tak kuat, berbicara pun aku tak sanggup pada masa itu. Bapak sudah mencekoki doktrin dan dogma kepada saya, anakku, agar aku datang ke tempat itu menyembah makhluk yang bernama Yesus. Pak, jujur, yang ngajarin Bapak untuk mengajarkan saya itu siapa? Bapak bingung. Bapak bingung. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya yang mengajarkan itu nak, aku juga hanya ikut-ikutan sama kakekmu dulu. Hei kakek, ya cuk, yang ngajarin kakek ngajarin bapak saya ke gereja sopor ya? Oh itu buyutmu, buyutmu dulu yang ngajarin. Nggak ada di Bible, nggak ada. Lalu yang ngajarin siapa? Kakekku, nenekku. Tanya lagi sampai ke atas, ujung-ujungnya larinya ke Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata Allah, bohong, bullshit. Nenek moyang mereka pun tak mendapatkan petunjuk. Nenek moyang mereka itu sama sekali tidak ada pengetahuan tentang hal yang mereka lakukan. Makanya hari ini strata 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kapanpun, bahkan didatangkan sarjana teologi dari neraka sekalipun, kalau ditanya siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus, apa jawaban mereka? Yang minta disembah adalah iblis. Oke. Yang minta disembah adalah iblis. Kalau yang minta disembah adalah iblis, lalu apa namanya? Orang yang meminta keturunannya, anak-anaknya, orang lain untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Terkait ini sahabat-sahabat sekalian, Islam didatangkan oleh Allah di atas muka bumi ini bukan begitu aja. Islam itu jujur, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir itu semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Poinnya di mana? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Apa kata Allah? Wahai nabiku Muhammad, ya Rabb, sebelum aku mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, terlebih dahulu ada kaumku di mana aku mencintainya, di mana aku mengasihinya, bahkan aku menobatkan diriku bersama dengan mereka, yaitu Bani Israel. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israel. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Wahai Bani Israel, keturunan Yakub, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. La in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumu Allah qardan hasana. Itu kata Allah, aku bersama kalian. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi kata Allah, wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil.
barang siapa yang kafir di antaramu terhadap utusan-utusanku termasuk Isa alaihissalam, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu terjadi bang, semua itu terjadi. Orang-orang Yahudi menolak Nabi Musa, orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Apakah kecintaan Allah berhenti? Tidak. Aku Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku Allah mencintai dan menyayangi ciptaanku, khususnya manusia. Maka Allah mengatakan apa? Tolak Nabi Musa, tolak Nabi Daud, tolak Nabi Salomo, Sulaiman, tolak Nabi Isa alaihissalam. Tapi pertolonganku kepada keturunan Adam tidak pernah berhenti. Maka setelah mereka menolak, karena kasihku aku mengutus kekasihku Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, Yahudi Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak hal yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minas sulum wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridhaanku kepada jalan keselamatan. Jadi Al-Quran adalah jalan keselamatan. Kalau ditanya, wahai Bang Suma, wahai saudara Islam, di mana di dalam kitabmu Nabi Muhammad adalah jalan menuju keselamatan? Jawab Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, manusia diberi petunjuk kepada keridhaan Allah menuju jalan kepada keselamatan. Apa kata Allah? Dan dengan Al-Quran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Selamat tinggal agama yang lain, kalian tidak mendapatkan petunjuk. Yang kalian lakukan hanyalah budaya tradisi nenek moyang kalian. Sedangkan nenek moyang ketika ditanya, wahai nenek, wahai moyang, yang mengajarkan kita menyembah Yesus itu sopo? Nenek moyang bingung 7 keliling. Sedangkan kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Allah? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menjadi Islam? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian salat? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian puasa? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian merasulkan Nabi Muhammad? Allah. Allah, 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 Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka kemudian berteguh istiqomah di dalam pernyataan terhadap lisannya, fabasyiru bil jannah, maka beritakanlah berita gembira yang dijanjikan kepadanya, yaitu surga. Kristen boleh teriak hari ini, kami ajaran kasih. Oh yes, kami adalah anak-anak Tuhan. Oh ya, silakan, silakan aja. Tapi ketika kami tanya, apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Apa Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan mengimani buku-buku perjanjian baru? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tidak. Lalu apa? Apa? Kalian hanya mempertuhankan makhluk gaib yang datang kepada Paulus tersebut. Saya kira begitu sahabat, ya, sebagai edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman muslim yang ada. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan, silakan, boleh kritik, saran sifatnya positif, silakan. Oke, mungkin ada pandangan dari Bang Prof sebelum mungkin diisi tambahan dari gurunda-gurunda yang lain yang kebetulan baru bergabung di sini. Oke, Bang Prof, saya persilakan Bang Prof. Insya Allah Bang Prof sifatnya izin ya. Ya. Ya, begini Bang, yang terakhir yang narasi dari Abang Suma tadi,
yang sangat menarik bagi saya adalah apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah pada Yesus? Itu pertanyaan yang sangat menyentuh ya. Ketika saya mempelajari kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang merujuk atau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu harus menyembah dan berdoa kepada saya, Yesus ini. Tentunya sebagai manusia yang berakal sehat dan berlogika ataupun beragama dan beriman, itu merupakan jawabannya. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih Bang Suma Ya, dan sama-sama. Bang. teman-teman yang lain yang sudah mengizinkan saya untuk masuk ke Komal ini. Saya kembalikan. Masya Allah. Monitor Bang Juma, boleh saya bicara menyapa? Boleh, silakan. Assalamualaikum Bang Juma, ya Allah, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah berapa kali ya. Ini Bang Juma, saya sebelumnya minta maaf juga sebesar-besarnya ya. Bang Juma kan sering ke komal-komal gitu kan, gitu, komal-komal Iya. kecil. Ini minta aja gitu. Iya, gimana? Datang silaturahmi lah ke komalnya Mr. Joker sama Persatuan Muslim lah, kapan ada waktunya nggak apa-apa. Gitu. Ya, alhamdulillah. Saya kalau udah diminta kayak gitu baru. Kalau saya tidak diminta, saya takut ukhti. Karena tidak semua orang kita itu suka dengan Bang Suma kan. Banyak juga orang yang nggak suka. Enggak lah, banyak yang suka lah Bang Juma. Yang Iya, nggak suka maksud saya- pasti orang maksud saya- Kristen. Maksud saya berhati-hati untuk masuk ke komal yang saya belum kenal. Kalau komal ini kan saya udah kenal. Nah, ini adalah satu circle dengan kita, satu perjuangan dengan kita. Kalau Bang Juma, kalau Persatuan Muslim itu untuk semua agama gitu di situ itu. Ah ya, Iya baik. gitu. Kalau Mr. Joker iya debat kayak sini sama juga gitu. Baik. Terima Insya kasih Allah. banyak Mbak Juma, syukran ke ya Allah. Iya, insya Allah. Uti Sofi. Ditunggu ya. Siap. Makasih Bang Juma. Apa nama akunnya tadi? Mr. Joker sama Persatuan Muslim. Ah, baik. Iya. Makasih. Soalnya saya itu juga penggemar Bang Juma banget gitu. Kalau Ya, malam Masya tuh Allah. dengerin gitu sambil tidur. Ketiduran. Enggak bisa dengar kalau tidur lagi, Uti. Iya emang. Kantuk. Iya, makasih udah. Iya, Oke, silakan. terima Bang kasih Os. banyak Bang Suma. Iya, Bunda Sofi. Makasih Bunda Sofi. Boleh Ahina Juma, saudaraku, untuk sedikit bernarasi. Iya, bisa Siap, Gurunda. siap. Silakan, Akhina. Masya Allah. Izin ya, saudaraku, untuk saudaraku sahabat gini yang baru Pak Prof. Mohon izin Pak Prof ya. Sedikit dari Pak Angon, mungkin sebenarnya udah begitu lengkap ya, tapi tidak salahnya saya ingin ambil pahala juga dari Allah bahwa apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya dunia akhirat kami khususnya, dan juga insya Allah akan menguatkan. Jadi gini Pak Prof, kalau toh agama ini kita lihat realnya sekarang, Bapak melihat bahwa hari ini ya Muslim itu ada bagian dari kehidupan ini kan begitu. Kekristenan juga kita nggak bisa munafik, iya ada. Yahudi pun demikian, Hindu, Buddha ada. Tetapi sebagai agama yang terkemudian ini tidak mungkin kemudian kita menafikan realita ini kan gitu. Apakah agama ini penuh bohong, penuh dengan dusta gitu kan? Itu kan jadi bahan pemikiran kita. Apakah ini manusia ini mengaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku ajarannya jalan dari Tuhan kan begitu? Itu harus jadikan bahan evaluasi kita sebagai manusia yang kemudian harus bersikap dengan rasional kita. Insya Allah setelah Bapak pahami dan dengarkan sama-sama, kami sangat menyimak sajian dari saudaraku ini Pak Haina Juma ini sangat gitu kan, sangat sesuai dengan apa yang logika dan akal kita, narasinya, arahannya gitu. Bahkan dia berani untuk membanding-bandingkan apa yang telah ada dan telah dijelaskan di kitab Anda, juga bagaimana Quran itu menjelaskan. Saya hanya mengatakan begini saudaraku, kalau saja Islam itu datang tidak sejalan dengan otak pemikiran manusia, maka itu pasti salah adanya. Sementara kita bisa melihat, apakah salah ketika kami mengajak kepada saudara kami untuk yuk beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam kan gitu. Yang mana dia ada sebelum sesuatu itu ada. Adanya tidak dimulai ketiadaan. Apa kita menolak? Tuhan yang adanya itu tidak dimulai dengan ketiadaan. Dia itu wujud, kidamba, komalapatu, dan banyak yang mungkin nanti saudaraku bisa melihat bagaimana Allah diceritakan dalam Islam.
Ada yang sebut kita kenal dengan 20 sifat Allah kan, yang wajib ada pada Allah. Bahkan juga mungkin Bapak bisa mendengar bagaimana nama-nama Tuhan kami sendiri. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Aziz. Itu semua tidak menyelisih apa yang ada di pemikiran kita. Tuhan harus maha pengasih dong, maha penyayang, maha kaya, maha wahab, maha memberi. Kan gitu. Maha mengetahui, segalanya maha dalam Islam. Ketika kami menyebut ada kalimat bahwa mustahil bagi Allah, itu pun untuk mempertahankan nilai kemahan itu. Mustahil Allah itu bodoh, mustahil itu lemah, mustahil Allah itu kemudian bla bla segala macam. Kata mustahil justru sebagai bentuk memperkuat lawan yang 20 tadi. Saya yakin Bapak sebagai orang yang terpelajar akan melihat, betul, saya harus punya Tuhan yang agung, mulia, dan hebat. Kan gitu. Dan hari ini yang Bapak seru adalah untuk ke arah sana. Kami tidak berbohong ketika katakan, yuk kita Tuhan menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Emang betul kan? Bapak mengatakan bahwa kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kami berdiskusi dengan orang Kristen, tidak pernah mereka menyebut Tuhannya seperti apa, nggak berani. Artinya kami lebih dibenarkan dong ketika kami mengatakan bahwa Tuhan tidak terlihat, tidak terdengar. Kan gitu. Terus juga ajarannya tadi kami mengajak kalian untuk kemudian tidak mabuk, tidak judi, tidak zina, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak melakukan sesuatu yang manipulasi. Kan gitu. Apa salah hal itu? Kami mengajak untuk kemudian tidak mengagungkan orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Jalin hubungan keluarga dengan nikah. Walaupun 1, 2, sampai 4, tapi nikah tidak ada merusak hubungan manusia dan manusia yang lainnya. Bina anak-anak kita, bina istri-istri kita, arahkan mereka untuk kemudian taat patuh tunduk kepada Tuhan. Apa itu salah? Kan gitu. Ada hukum waris yang dalam Islam. Apakah salah ketika hukum waris itu ditegakkan, dilaksanakan? Ketika saya punya anak 1 laki-laki gimana? Pembagian warisnya ketika anak 2 bagaimana? Kalau laki semua, kalau perempuan semua gimana? Kalau laki-lakinya 4, perempuannya ada penjelasan dalam Islam seluruhnya. Ini yang kemudian ini agama yang benar, yang telah detil. Untuk kehidupan dunia pun telah begitu jelas detil dalam aturannya, dalam tata laksananya. Apalagi bicara akhirat. Betul, akhirat kita belum masuk ke dalamnya, tetapi kita benar kita hidup di dunia hari ini, maka dipastikan benar pula di akhirat. Kalau hidup sekarang kita dunia telah mengikuti aturan tata letak yang benar, ketertiban iman, maka di akhirat pun demikian adanya. Maka saya mengetuk hati saya semua untuk yuk serahkan diri kita kepada Tuhan pemilik alam ini. Tidak keluar dari kepentingan agama Allah, tidak mengkhianati diri, tidak mengkhianati apa yang merupakan asusila dan moral kita. Diajak diri kita untuk taat, patuh, tunduk kepada Allah. Wa abudullahi wajtanibu taghut. Sembahlah Allah, saya jauhi pikiran-pikiran hawa nafsu kita. Salahkah kita ketika muslim mengajak untuk ruku dan sujud? Salahkah kemudian muslim untuk mengajak kita untuk berkurban? Ada harta mungkin lebih dari kita, dipotong kemudian dibagi kepada fakir miskin. Apa itu salah? Apakah salah ketika ada arahan dari muslim untuk kemudian bersedekah, berzakat fitrah, peduli kepada fakir miskin, anak-anak janda-janda? Apa itu salah? Seluruhnya dalam Islam demikian adanya. Yang kaya diberikan untuk diarahkan untuk berbagi dari sesama. Yang miskin diarahkan juga untuk jadi tidak meminta-minta. Jadi saya mengetuk pada hati saya dan kepada kalian semuanya, lihat Islam. Kalau kami teroris, bagaimana bisa teroris seperti ini? Dan mestinya seluruhnya teroris tidak. Kalian semakin bahwa di dalam kehidupan itu ada yang nama oknum. Jangan kau anggap seluruhnya jadi oknum adalah penjahat, tidak. Di dalam Islam ada oknum, kami akui. Di dalam pemerintahan pun ada oknum. Di dalam kekristenan ada oknum. Di Yahudi juga ada oknum. Jangan kau samakan ratakan. Oknumnya oknum tetap. Yang salah adalah oknumnya. Kenalilah kebenaran itu untuk pertama kalinya, kamu akan tahu siapa ahlinya. Kenali Quran kami, kenali ajaran Nabi kami. Dengan demikian kita akan paham siapa sebenarnya yang benar ini. Siapa yang selama ini kita dengar kok negatif karena kebencian yang mereka tanamkan. Mereka tidak berangkat dari kitab kami. Mereka tidak sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Quran kami. Tapi mereka hanya tuduhan-tuduhan yang akibat tuduhan itu kembali kepada mereka. Demikian saudaraku, akhir Jumat, mohon maaf kami mungkin agak panjangan. Ini sebagai bentuk kasih sayang kepada Pak Profesor, semoga bermanfaat. Hadawallah ya alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut saudara. Iya, terima kasih Gurunda, Kang Angon ya. Oke, Bang Prof, gimana ya? Mudah-mudahan Bang Prof nanti ditindaklanjuti berikutnya kita diskusi bersama Gurunda. Kan tinggal mungkin sudah mendekati 100% ya Bang Prof.
bagaimana tadi kebenaran Islam? Karena poin saya Iya. bersama Bang Zuma, artinya walaupun meskipun saya selama ini cuma mereply live Bang Zuma, tapi poinnya adalah kami ingin menunjukkan sebuah kebenaran Islam. Dan syukur alhamdulillah saya juga bersama sahabat-sahabat Komal Titisan itu didukung oleh abang-abangda seperti Kang Angon, Bang Beni, dan tidak lupa juga Ustadz Al Minangkabawi ya dari Minang. Gimana Bang Prof? Saya mungkin ada masukannya. Iya, saya mungkin mengulangi lagi, ada sedikit penambahan bahwa jujur saya tidak bisa membantah karena apa yang dinarasikan memakai data yang selama ini saya punya ya. Datanya secara jelas, semua yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi itu data di dalam Bible, Alkitab, kitab sucinya kami itu. Lalu saya mencoba bolak-balik buka-buka, saya tidak bisa membantah. Nah di sini saya jadi bingung sendirinya. Jadi paling tidak sudah bisa menerima kebenaran Islam ya Bang Prof ya? Apa yang disampaikan Bang Suma itu benar. Iya. Karena berdasarkan data yang punyanya saya, bukan berdasarkan datanya punyanya Bang Suma kan, bukan berdasarkan dari Al-Quran. Yang dinarasikan ini kan berdasarkan kitab suci, Bible, Alkitab itu. Lalu saya mau bantah dengan cara pakai apa lagi? Apakah saya harus bantah dengan kitab pinjam kitab orang lain punya? Ya, tentunya saya sebagai orang yang akal sehat, saya tidak bisa membantah karena itu yang disampaikan suatu kebenaran. Sip, Begitu Bang. Jadi saya syukur alhamdulillah target poinnya itu live minimal. Mungkin kira-kira Bang Prof posisi kira-kira kebenaran itu sudah capai 100% atau masih ada satu angka atau dua angka lagi? 99,99% Bang. Masih 1%. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, bukan 1%. Berarti masih 0,01% lagi. Masya Allah. Iya Bang. Mudah-mudahan. Karena begini mudah-mudahan- Bang, saya secara jujur begini Bang, kalau saya bantah dengan narasi doktrin, dogma, pasti nggak akan ketemu dengan menunjuk data yang selama ini kita pegang kan sebagai panduan kita dalam beragama dan beriman. Kalau Saya demikian, jadinya saudaraku, kelabakan gitu Pak Prof, ya Bang. kalau demikian, ini maaf ya, mungkin saya terlalu berani untuk kemudian meminta Bapak. Tadi kembali kepada Bapak dan hati Bapak. Kalau Bapak diarahkan kemudian mengucapkan, mengakui bahwa Bapak punya Tuhan Allah, Bapak menerima Muhammad sebagai Nabi Bapak mengakui bahwa Al-Quran, Injil, Taurat adalah kitab suci bagi kita semua. Bapak berkenan nggak menerima itu semua? Muhammad adalah Nabi. Oh tidak bagi jadi Bapak. masalah. Saya Teladan bagi sesuatu Bapak. yang baik dan benar saya menerima. Sesuatu yang baik dan benar pastinya saya menerima. Tidak jadi Bapak masalah. ikhlas. Bagi Bapak saya. ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan bagi Bapak. Ikhlas. Karena Menerima saya Muhammad adalah sebagai manusia Nabi? ciptaan Allah. Iya, menerima Kalau Muhammad memang sebagai Nabi ajaran- bagi Bapak. Menerima kalau memang ajaran beliau adalah suatu hal yang baik dan benar, saya wajib. Semua manusia siapa yang tidak mau menerima hal yang baik dan benar? Bapak menerima. Tapi ada Yang menjadi pertanyaan konsekuensinya. sebagai- Tapi ada Iya, konsekuensinya ya Pak Angon ya. Ada Iya, konsekuensinya. betul. Nggak jadi soal hidup saya ini kan saya yang menjalani hidup saya. Ya, konsekuensinya begini, kalau menerima berarti Anda harus sholat 5 waktu. Tata cara sholat itu harus begini, harus sholat subuh, bangun jam 4 subuh bangun untuk melaksanakan Itu yang sholat 2 dituntut. rakaat. Yang sepengetahuan saya itu yang dituntut Tuhan Sang Pencipta Allah Bapa tadi itu terhadap Oh, kita mantap. manusia ini kan. Betul. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Bapak nggak keberatan kalau Atau kami gimana? memimpin Bapak untuk bersyahadat hari ini? Karena dalam konsep Islam itu kami nggak boleh berunda-nunda loh Pak. Ketika ada orang udah menerima, maka kami harus segera bersikap ya untuk kemudian mengesahkan Bapak Iya. dan akhirnya Bapak jadi saudara. Dan nggak keberatan Bapak ada jadi bagian kami sekarang. Kalau sekarang, Begini Bang, begini Bang, saya Iya. kalau jawab sekarang nanti terkesannya kurang bagus. Baik. Ini saya katakan jujur, ya. Mungkin kalau abang host sebentar malam, kalau lagi live lagi, oke saya hadir. Siap, siap. Jam berapa gitu, biar kasih saya ruang waktu untuk saya lebih mendalami tadi. Ini Bang Suma, ini saya pikir beliau ini
sekolah teologi atau apa gitu? Kok bisa mengetahui secara Mungkin sahabat sampai ke dalam Ya, dalam sebentar, saya komparasikan seakar-akarnya dulu. ini? Cuma kira-kira antum Ahina bisa ada waktu nanti malam mungkin untuk mengarahkan Pak Prof kita ini. Cuma monitor. Bang Zuma. Aina? Assalamualaikum. Bang Zuma. Apa asar di sana Assalamualaikum, ya? Bang Zuma. Udah asar belum di sana Kang? Sedikit lagi, akhi. Ya, saya dengar barusan Ya. teman kita untuk ya insya Allah lah. Kalau hidayah itu datang, tak ada yang bisa menghalangi. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, siapapun itu. Kalau sudah tiba saatnya, tak ada kekuatan yang bisa menghalangi hidayah itu. Hanya saja dari sekarang ini jam 3 di tempat saya sampai malam, saya ingin menitipkan satu kepada saudara Prof, satu bahan pemikiran. Ketika kemudian Petrus ditanya, menurutmu siapakah kau ini? Apakah ini Yesus? Bukan. Ini Yesus? Bukan. Kamu mengenal dia? Tidak. Apakah ini Yesus? Bukan. Yesus pun mengatakan apa? Sebelum ayam berkokok engkau akan apa? Engkau akan menyangkali aku. Yesus sudah tahu itu, bahwa nanti Petrusnya akan melihat orang yang bukan aku. Kenapa saya mengatakan itu, Bang? Coba renungkan, Bang. Kalau Anda melihat di dalam Matius 16 nomor 18-19, apa kata Yesus kepada Petrus? Pada Petrus nih, sekali lagi kepada Petrus, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, juga bukan kepada Paulus, tetapi kepada Petrus. Apa kata Yesus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nomor 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Aku berikan kepadamu, wahai Petrus, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Petrus ini orang yang telah diberi mandat, orang yang dipercayai. Mustahil Yesus salah pilih, mustahil. Petrus diminta oleh Yesus untuk melanjutkan tongkat estafet penginjilan. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Alangkah celakanya kalau ternyata Yesus memberikan tongkat estafet penginjilan kepada pembohong. Itu nggak mungkin. Berarti Petrus menyangkal itu karena memang yang digantung itu bukan gurunya. Bukan gurunya, aku tidak mengenal dia. Itu bukan guru saya, itu bukan Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin Petrus adalah seorang pembohong. Mustahil. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bukan kepada Paulus. Kan? Yang diberikan kemudian kunci kerajaan surga itu adalah Petrus setelah Yesus. Lalu apa kata Paulus sendiri tentang Petrus? Dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus ini diutus kepada orang-orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, yaitu non-Israel. Berarti dengan kata lain, Petrus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja, sedangkan dia adalah pelanjut tongkat estafet dakwahnya Yesus. Paulus mengaku diutus kepada di luar Yahudi, yang utusnya siapa?